Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang proses dan tahapan mempelajari Al-Quran berdasarkan Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran itu harus mengetahui apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kenapa demikian? Agar si pembaca itu bisa menghayati dan tidak menyimpang dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu. Ada beberapa tujuan Allah kenapa Quran diturunkan itu. Yang pertama adalah Allah sampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan agar manusia tidak menjadi susah. Dalam surat yang ke-20, Toha ayat yang kedua, Allah menyampaikan, Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Dan tidaklah Al-Quran itu diturunkan agar engkau menjadi susah. Yang kedua, tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah agar manusia tidak saling berselisih. Ketika ada perselisihan, maka Al-Quranlah yang akan memberikan solusi, memberikan jawaban terhadap perselisihan itu. Ini juga Allah sampaikan dalam surat yang ke-16 ayat 64. Yang ketiga, agar manusia tidak saling membenci. Ya. Ketika manusia itu berselisih, maka akan terbukalah pintu-pintu kebencian itu. Ya. Dan yang keempat, agar manusia itu tidak saling bermusuhan. Yang kelima, agar manusia tidak saling merusak. Dan yang keenam, agar manusia dapat hidup selamat sejahtera ketika ia dilahirkan, ketika ia diwafatkan, dan ketika ia dibangkitkan hidup kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan-tujuan yang Allah sampaikan ya dalam Al-Quran. Kenapa Quran itu diturunkan? Nah, si pembaca harus memahami ini. Ya, si pembaca harus mengetahui tujuan Allah ya dengan Quran diturunkan itu. Dan tahap kedua yang harus dilalui adalah Al-Quran harus dibaca sesuai dengan tata krama membaca Al-Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Quran harus mengikuti kaidah-kaidah ya yang telah ditentukan ya berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahap ketiga ya, Al-Quran itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing? Ini agar si pembaca mengetahui makna, mengetahui arti ayat-ayat Allah yang dibacanya. Dan proses penterjemahannya juga harus sesuai dengan tata krama menerjemahkan yang telah Allah tentukan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tahap yang keempat adalah proses pemahaman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
agar menghasilkan pemahaman yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu proses pemahaman ini harus berdasarkan ayat-ayat Allah, harus berdasarkan panduan dan jejak yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena boleh jadi ada orang yang mempelajari Al-Quran, tapi justru pemahamannya tidak sesuai dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tahap yang kelima adalah harus selalu untuk melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mudah dikerjakan. Tahap demi tahap, proses demi proses, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi ada usaha, ada ikhtiar kita untuk melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tahapannya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tahap yang keenam adalah kita berusaha untuk menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha untuk tetap mempelajarinya sampai ajal kita tiba. Hatta ya'tiyakal yakin, ya, sampai datang kematian kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita yang ingin menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala, yang ingin menjalankan tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk melalui tahap demi tahap ini. Ya. Lalui tahap demi tahap ini dengan seksama. Jangan terburu-buru ingin menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah memberikan kepada kita panduan, ya, dalam surat 75 dari mulai ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Kata Allah, wala tuharrik lisanaka lita'jala. Jangan engkau gerakkan lidahmu untuk mempelajari Al-Quran karena ingin cepat-cepat menguasainya. Inna alaina jam'ahu wa Qur'an, kata Allah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dadamu dan membuat engkau pandai membacanya. Ada tahap, ada proses yang harus kita lalui. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan apabila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami, harus kita ikuti, kita praktekkan tahap demi tahap sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lalu Allah katakan, summa inna alaina bayana. Kemudian kamilah juga yang akan memberikan penjelasannya, kata Allah. Jadi setelah kita sudah melakukan tahap demi tahap, proses demi proses, ya, nanti Allah lah yang akan memberikan penjelasannya kepada kita tentang maksud ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhtiar kita untuk dapat menjalani proses dan tahap ini harus disertai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Ya. Dengan tulus ikhlas kita mempelajari, menjalankan tahap-tahap ini, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran itu begitu dalam, Quran itu begitu luas. Ya. Sampai mana kedalaman kita dijelaskan oleh Allah, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semangat kita untuk melalui tahap-tahap itu harus terus kita jaga dan kita rawat sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.